Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Friska Adelia. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi gimana sih caranya menghitung pajak kendaraan bermotor kalian masing-masing hanya dengan menggunakan kalkulator saja. Sebelum ke topik pembahasan, jangan lupa klik tombol like, subscribe, and share, dan jangan lupa klik tombol notifikasinya ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan menekan tombol notifikasinya. Langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Gimana sih cara menghitung pajak kendaraan kalian masing-masing hanya dengan menggunakan kalkulator saja? Sebelumnya, kalian harus menyiapkan dokumennya teman-teman, yaitu STNK asli, KTP asli, sama BPKB asli ya teman-teman. Nah, jika BPKB kalian masih ada di leasing atau di bank, kalian bisa meminta surat keterangan dari leasing atau dari bank ya. Ada juga daerah yang tidak memerlukan BPKB asli, syaratnya hanya menggunakan STNK sama KTP aja. Tapi itu tergantung daerah kalian masing-masing ya. Dan nama dan alamat di KTP harus sesuai nama di STNK, itu wajib sama ya teman-teman. Kalau di STNK itu ada 2 lembar STNK, satunya STNK asli yang ada kotak untuk tempat capnya, dan yang sebaliknya yaitu ada notis pajak. Ini untuk menghitung pajaknya nanti ya teman-teman. Sebelum menghitung pajaknya, kita harus memperhatikan tanggal jatuh temponya, sudah waktunya untuk membayar pajak atau belum. Pajak bisa dibayarkan 2 minggu sebelumnya ya, sebelum jatuh tempo. Jika sudah melebihi tanggal jatuh tempo, itu sudah dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya. Ada juga daerah yang memberlakukan jika sudah telat 1 hari saja sudah dikenakan denda. Ada juga yang memberikan tenggang waktu, bisa 3 hari, bisa 4 hari baru dikenakan denda. Itu tergantung daerah kalian masing-masing ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung saja menghitung pajak. Di sebelah kanan kita melihatnya jadi PKB dan SWDKLJ. PKB itu apa? PKB itu yaitu pajak kendaraan bermotor. SWDKLJ itu kepanjangan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kita melihatnya di bagian pokoknya ya, yaitu contohnya di saya PKB-nya 214.500 dan SWDKLJ-nya 35.000. Kita tambahkan aja, kita totalkan aja, yaitu 214.500 kita genapkan jadi 215 ditambah SWDKLJ-nya 35.000, totalnya jadi 250.000 yang harus kita bayarkan di gerai Samsat. Nah, itu kalau yang nggak kena denda ya teman-teman. Kalau yang kena denda, kita lihat dulu berapa bulan atau tahun kelewat dari jatuh temponya teman-teman. Per bulan itu dikenakan denda 2% dari PKB ya, 2% dari PKB. Kalau kelewatnya 2 bulan, kita tinggal kalikan aja 2% kali 2 bulan, jadi 4%. Itu berlaku kelipatannya ya. Dan denda SWDKLLJ-nya flat ya teman-teman, 32.000 selama setahun. Kalau kelewatnya udah 1 tahun, dikenakan denda 25% dari PKB dan denda SWDKLLJ-nya 32.000 per tahun. Itu untuk motor ya teman-teman. Contohnya ya, PKB-nya 214.500 contohnya. Kelewatnya 3 bulan dari tanggal jatuh tempo, berarti 215 kita bulatkan ditambah telatnya tadi 3 bulan ya, 3 bulan dikali 2 jadi 6%, ditambah 6%. Totalnya jadi 227.900. Nah, terus ditambah SWDKLLJ-nya 35.000 sama dendanya 32.000 flat selama setahun ya teman-teman. Kita tambahkan SWDKLLJ-nya 35.000 ditambah denda SWDKLLJ-nya 32.000. Totalnya jadi 294.900.
Itu yang harus kita bayarkan, teman-teman. Kalau untuk mobil sama, teman-teman. Contohnya, kita lihatnya juga dari PKB sama SWD KLLJ-nya ya. Contohnya di sini karena ini STNK motor, contohnya aja di sini PKB-nya 2 juta. PKB-nya 2 juta, SWD KLLJ-nya untuk mobil itu 143.000 ya. Contoh, kita 2 juta ditambah SWD KLLJ untuk mobil tuh 143.000. Totalnya jadi 2.143.000. Itu pajak mobil yang harus kita bayarkan. Nah, itu tadi yang tidak kena denda ya, teman-teman. Misal kalau yang kena denda per bulannya itu dikenakan denda 2% dari PKB, sama kayak motor tadi ya, teman-teman. Kalau untuk denda SWD KLLJ-nya beda dari motor tadi. Kalau motor tadi itu dendanya 32.000. Kalau untuk mobil itu 100.000 ya, teman-teman. Per tahun flat untuk mobil. Contohnya, teman-teman, mobil contohnya di PKB, kalau ini STNK motor ya, jadi kita contohin aja di PKB-nya mobil itu 2 juta ya, teman-teman, ditambah dendanya, contohnya kelewatnya 2 bulan, teman-teman. 2 bulan, jadi 2% dikali 2 berarti 4%, ditambah 4%. Totalnya jadi 2.080.000 ya, teman-teman. Ditambah SWD KLLJ-nya itu 143.000. Ditambah 143.000, ditambah denda SWD KLLJ-nya tuh 100.000 flat per tahun ya. Totalnya jadi 2.323.000. Itu pajak yang harus kita bayarkan, teman-teman. Kalau yang untuk setahun, contohnya kalau kelewat setahun, itu kena dendanya 25% dari PKB. Contoh, sama aja, 2 juta ya. 2 juta ditambah 25%, karena setahun itu kena dendanya 25%, ditambah 25%, jadi 2.500.000 ya, teman-teman. Ditambah SWD KLLJ-nya tuh 143.000, ditambah denda SWD KLLJ-nya 100.000. Totalnya 2.743.000. Itu yang setahun ya, teman-teman. Yang kelewat dari setahun ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, untuk kendaraan mobil barang atau pick up dikenakan biaya tambahan jasara harja, teman-teman. Itu sebesar 72.000 untuk mobil pick up sama 108.000 untuk truk. Oke, teman-teman, ini contoh bukti kwitansi jasara harja untuk kendaraan mobil pick up dan truk ya, teman-teman. Nah, tadi sedikit penjelasan informasi gimana caranya menghitung pajak kendaraan bermotor dari saya. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya, teman-teman. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bayar pajak ya, teman-teman. Terima kasih, bye-bye.